Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Marce Mengko Parengkuan, pendeta non-organik GPIB yang sekarang berjemaat di GPIB Bahtera Kasih, Kranggan, Bekasi. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalamnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau sudah menyertai kami dari pagi sampai pada malam hari ini ketika kami beraktivitas. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu yang ada di dalamnya. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Filipi pasal 2 pada ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30 akan saya bacakan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirim kembali kepadamu Epafroditus, saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita lagi dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Jemaat Filipi adalah hasil pelayanan Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas dalam perjalanan pelayanan mereka, yaitu perjalanan pelayanan pekabaran Injil yang kedua. Oleh karena pelayanan, terjalinlah hubungan persahabatan yang kuat antara Paulus dan jemaat Filipi.
Dengan senang hati, jemaat Filipi memberi dukungan berupa bantuan finansial untuk Paulus. Surat kepada jemaat Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Keberadaan Paulus di dalam penjara menimbulkan kekhawatiran dalam hati jemaat Filipi. Mereka mengkhawatirkan tentang keadaan Paulus dan juga berhubung dengan kelangsungan berita Injil. Sebab itu, mereka mengutus Epafroditus untuk membantu kebutuhan Paulus berupa pemberian. Dengan senang hati dan dengan penuh tanggung jawab, Epafroditus menerima tugas pengutusan tersebut. Paulus memuji dan bersyukur atas ketangguhan, atas kesungguhan Epafroditus. Apa yang dikerjakan Epafroditus? Selain ia membawa pemberian dari jemaat Filipi, ia juga dengan penuh kesungguhan mengupayakan untuk memenuhi segala kekurangan kebutuhan Paulus. Epafroditus tidak mempedulikan dirinya. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Paulus sampai-sampai ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya menyembuhkan dia. Jemaat Filipi mengkhawatirkan keadaan sakit Epafroditus. Mengetahui kekhawatiran jemaat Filipi tentang keadaan sakit Epafroditus. Sebab itu, Paulus berusaha untuk segera mengirim kembali Epafroditus ke jemaat Filipi, agar mereka menyaksikan kesembuhan Epafroditus dan boleh bersukacita. Sehingga dengan kesembuhan Epafroditus, baik Paulus, baik jemaat Filipi, dan Epafroditus sama-sama bersukacita. Sebab itu, di dalam ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30, Paulus mengatakan demikian. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab ia nyaris mati karena pekerjaan Kristus dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Paulus mengharapkan jemaat Filipi menerima Epafroditus dengan penuh sukacita dan menghormati dia. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi dan yang diberkati Tuhan. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, kita patut meneladani pelayanan Epafroditus yang sibuk melayani dengan penuh kesungguhan mengupayakan kebutuhan Paulus dalam penjara. Yang ia lakukan sama seperti melayani Tuhan.
Itu yang kita bisa dapat dalam Matius pasal 25 pada ayatnya yang ke-40 menyatakan, Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas dari firman Tuhan ini, apa yang dilakukan Epafroditus untuk Paulus sama seperti ia melakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Sungguh jelas firman Tuhan ini. Sahabat GPIB, kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Karena apa yang kita lakukan untuk mereka sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Di bulan Juni ini, bulan pelayanan dan kesaksian, kita semua diingatkan untuk sungguh-sungguh peduli untuk melayani orang lain yang membutuhkan bantuan, bukan hanya dengan kata, melainkan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Yang kedua, kedekatan Paulus dengan Epafroditus. Kedekatan itu terlihat ketika Paulus menyebut Epafroditus seperti yang dikatakan di dalam ayat 25, bahwa ia adalah saudaraku, teman sekerjaku, dan teman seperjuanganku. Dari seorang utusan menjadi seorang saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Yang dikatakan oleh Paulus benar-benar keluar dari dalam hati Paulus, karena telah menjadi pengalamannya ketika ia hidup bersama-sama dengan Epafroditus. Jadi bukan kata-kata basa-basi belaka. Yang sering kita dengar orang mengatakan atau orang memanggil sahabat saya, sahabat yang murah hati, sahabat yang baik hati. Hai sayang, namun di belakang penuh dengan fitnahan, serta disertai menjatuhkan yang menghancurkan. Dijauhkan dikiranya dari kita, sahabat GPIB. Di depan kita manis, tetapi di belakang menusuk, mematikan, dan menjatuhkan. Kedekatan Paulus dan Epafroditus. Saat Epafroditus sakit, Paulus pun sakit. Dan ketika sembuh, Paulus pun sembuh dan bersukacita. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita mau introspeksi diri. Sudahkah kita sungguh-sungguh peduli terhadap kebutuhan orang lain? Sudahkah dengan ketulusan, kan dengan kejujuran hati, berteman dan bersahabat dengan yang lain? Mari kita mohon kiranya Roh Kudus menolong kita, membaharui hati dan hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melayani, yang sungguh-sungguh peduli terhadap orang lain, khususnya terhadap kebutuhan mereka. Kita mohon juga Roh Kudus membaharui hati, pikiran, sikap, dan hidup kita dalam hubungan
pertemanan, dan persahabatan. Mari sahabat GPIB, saudara dan saya, kita sungguh-sungguh peduli dan menyatakan kasih kepada orang lain sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita hingga Ia rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berilah diri untuk Tuhan, berilah diri untuk sesama. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau boleh berikan bagi kami sebelum kami beristirahat malam ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami dimampukan memberlakukan firman Tuhan yang sudah menjadi perenungan bagi kami pada malam hari ini. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami kembali melihat diri dan pribadi kami. Dan kami bersyukur karena melalui firman-Mu kembali kami diingatkan agar kami senantiasa boleh melakukan firman-Mu, yaitu senantiasa peduli terhadap orang lain, khususnya peduli untuk kebutuhan mereka, membantu mereka dengan penuh kesungguhan hati. Demikian juga, tolonglah bagi kami ya Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran ketika kami memiliki hubungan pertemanan dan persahabatan dengan orang lain yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau boleh berikan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Teristimewa bagi mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang terpencil. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lawatilah mereka melalui kehadiran anak-anak-Mu dan pelayan-pelayan-Mu untuk boleh hadir dan memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dan dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk program morning call dan night call. Terima kasih untuk program ini yang Tuhan berikan. Kami percaya melalui kedua program ini banyak umat-Mu boleh dikuatkan dan diteguhkan imannya. Sebab itu berkatilah kiranya para pelayan yang mengatur segala sesuatu dalam kedua program ini. Saatnya kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Dan kalau Engkau berkenan, bangunkan kiranya kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat, untuk kami boleh memulai kembali aktivitas kami. Dan apa yang kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang boleh kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, program Night Call GPIB kita pada malam hari ini. Selamat malam,
dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus sayang dan lindungi kita semua.